Gitu. So yang penasaran langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film ada Po yang sedang mengantarkan makanan, tetapi sayangnya makanan yang diantarnya itu bukan pesanan sesuai permintaan pelanggan. Ayahnya Tuan Pink meminta maaf kepada pelanggan untuk memaklumi karena saat ini anaknya sedang memiliki masalah yang berat. Di sisi yang lain juga ada Furious 5 yang sedang menghibur anak-anaknya yang sedang berulang tahun. Usut punya usut, 2 minggu yang lalu di saat mereka sedang latihan untuk tampilnya di depan 2 master kungfu, yaitu Master Chow dan juga Master Junji, akan ada sesi penilaian nantinya. Apakah Master Shifu bekerja dengan baik di istana Giok atau tidak? Dan di situ Master Shifu menasihati Po untuk jaga sikap dan jangan mempermalukan mereka. Sampai akhirnya datanglah kedua master kungfu itu dan menyapa Shifu. Dan di sini terlihat kalau Po sangat antusias melihat mereka berdua. Dan di situ Master Shifu memarahinya. Kedua master ini datang berkunjung untuk melakukan penilaian kinerja dan juga sparring partner nih antar master kungfu. Hanya saja sparring partner tersebut bersifat rahasia, namun Po sangat ingin tahu. Bahkan dia terus membujuk Shifu untuk meminta izin untuk menyaksikan mereka bertanding. Tetapi karena ditolak, alhasil Po pun pasrah. Dia dan Furious 5 yang lain pun pergi dari sana. Dan di luar istana Master Junji mendatangi Po dan memberitahu kalau Po mau tahu sparring partnernya, Po bisa datang dan mengintip diam-diam karena nanti dia akan sengaja membuka pintu istana Giok. Malam harinya Po pun mengintip latih tanding mereka. Gitu. Sampai akhirnya mata Po menjadi buta karena terkena jurus Golden Lotus Clap dari Master Junji. Kemudian setelah latih tanding itu, kini giliran Furious 5 dan Dragon Warrior yang harus menunjukkan hasil latihan mereka sejauh ini dengan Shifu. Sayangnya karena mata Po telah buta, alhasil latih tanding mereka jadi kacau dan berantakan. Dan disitulah ketahuan oleh Master Choni kalau Po telah mengintip sparring partner mereka. Efek jika terkena jurus Golden Lotus Clap itu akan mengakibatkan mata tidak bisa melihat termasuk penggunanya sendiri. Maka dari itu penggunanya pun harus menutup mata saat menggunakan jurus tersebut. Shifu pun dipecat sebagai master di istana Giok dan dia menyembuhkan matanya Po. Dia pun digantikan oleh Master Junji dan setelahnya anggota Furious 5 pun digantikan oleh pasukan macan tutul pilihan Master Junji. Po pun merasa bersalah karena kejadian ini merupakan tanggung jawabnya. Alhasil dia pun mencoba untuk menyelidiki niat tersembunyi dari Master Junji. Ternyata Master Junji sangat bersaing dengan Master Shifu untuk memimpin istana Giok. Dia sangat terobsesi nih untuk mengalahkan Master Shifu. Melihat hal itu, Po pun berupaya untuk membantu Master Shifu karena dia tahu Master Shifu masih ada di sini. Tidak disangka Master Chow datang dan mendengarkannya semua. Dan sialnya Master Junji berhasil melumpuhkan Master Chow dan Po dan mengurung mereka di basement. Furious 5 pun merasa ada yang tidak beres, terutama setelah mendapatkan laporan dari Tuan Pink tentang Po, yang mana mereka datang ke istana Giok untuk membantu. Sementara di sisi yang lain, Po berhasil melepaskan diri dengan jurus Golden Lotus Clap itu. Namun sialnya dia lupa menutup mata. Alhasil matanya buta kembali dan dia harus bertarung melawan Master Junji dalam keadaan buta. Master Junji pun berhasil dikalahkan dan kini Master Shifu mendapatkan kembali posisinya dan juga anggota Furious 5 kembali ke semula. Po juga mendapatkan kembali posisinya sebagai Dragon Warrior. Sementara Junji akan dipenjara nih di penjara Chorgom. Di tengah-tengah latihan mereka datanglah Temutai ke istana Giok untuk menghadiri acara perayaan Junbei Taichi dan dia datang sebagai perwakilan dari wilayah Kidan. Acara itu pun dimulai dan dibuka dengan berbagai macam kontestan yang menunjukkan kemampuan dan bakat mereka di bidang kungfu. Kemudian di tengah-tengah pertarungan itu, Temutai merekomendasikan keponakannya yang bernama Jinmei untuk ikut berpartisipasi dalam acara itu. Sementara ada kontestan publik yang bernama Peng juga ingin ikut berpartisipasi meramaikan acara itu dan mereka pun akhirnya bertarung.
Pertarungan pun dimenangkan dengan hebat oleh Peng. Bahkan dia mendapatkan banyak pujian dari masyarakat nih, dan juga Po yang mengakui kemampuannya. Po pun merekomendasikan Peng untuk ikut belajar kungfu di istana Giok daripada harus belajar di Kidan. Sementara Temutai juga berupaya membujuk Peng untuk ikut bersamanya di Kidan. Peng pun menjadi rebutan kedua belah pihak sampai akhirnya Peng memilih untuk ikut belajar di istana Giok. Setelah itu, di saat perjalanan menuju istana Giok, Po sedikit kesal nih karena melihat perhatian anak-anak kecil tertuju pada Peng, bukan kepada dirinya lagi. Sesampainya di istana Giok, Peng juga menunjukkan kemampuannya di aula latihan di depan teman-temannya, dan itu membuat mereka terpukau dengan kemampuannya Peng. Sementara Po semakin merasa cemburu karena dirinya harus tersingkirkan. Malam harinya dia juga melihat nih Furious Five, Master Shifu, ayahnya dan warga sedang makan malam bersama di kedai ayahnya, dan mereka tampaknya bersenang-senang dan menikmati makan malam itu. Sedangkan Po semakin merasa tersingkirkan. Dia yang dulunya selalu mendapatkan perhatian, kini perhatian itu beralih kepada Peng. Paginya Master Shifu mengatakan kepada Po kalau dia akan menjadikan Peng sebagai maskot di acara penutupan Jubile nanti, dan disitu Po merasa cemburu karena maskot awalnya itu adalah Po, namun kini posisinya tergantikan oleh Peng. Saat bertemu dengan Peng, dia mengatakan kebohongan kepada Peng nih. Dia bilang kalau istana Giok tidak membutuhkan Peng, dan dia bilang kalau Master Shifu yang mengusir Peng dari istana. Kesal karena dianggap remeh oleh istana Giok dan dibuang begitu saja setelah dia lulukan, dia pun akhirnya pergi dengan penuh amarah dan menemui Temutai untuk bertarung. Yang tujuannya untuk menunjukkan kepada Master Shifu kalau dia lebih hebat dan tidak diremehkan lagi. Dan tidak lama kemudian datanglah Po menengahi pertengkaran mereka. Acara penutupan pun berubah menjadi kekacauan, dan pada akhirnya Po mengakui kebenarannya kalau Master Shifu tidak pernah mengusirnya. Dia mengatakan kalau dirinya cemburu pada Peng. Peng pun tersenyum tulus dan mengerti perasaannya Po, dan dengan bijaksana dia menyerahkan maskot jubilenya kepada Po, yang menandakan kerendahan hatinya dan tetap menghormati Po sebagai Dragon Warrior. Di perjalanan pulang, Peng bercerita kalau dia sedang mencari-cari keberadaan pamannya, yang ternyata pamannya Peng adalah Tai Lung. Di sini Furious Five sedang merayakan hari raya Dragon Warrior bersama Po. Begitu juga dengan masyarakat yang sedang bersiap-siap untuk merayakan hari raya Dragon Warrior karena telah menyelamatkan mereka dari Tai Lung. Sampai akhirnya Po bertemu dengan Hundun yang sedang sedih, pasrah dan duduk terdiam di depan toko ayahnya. Hundun bercerita pada Po saat Tai Lung keluar dari penjara dan Dragon Warrior berhasil mengalahkan Tai Lung, dia dan para penjaga saat itu yang sedang bertugas dipecat karena tidak becus dalam menjaga Tai Lung. Alhasil dia tidak memiliki pekerjaan, dia tidak punya uang untuk menyambung hidup, dan lagi istri dan anak-anaknya pergi meninggalkannya. Kini hidupnya sangat tidak berarti, dia kehilangan semuanya, dan dia sangat membenci Dragon Warrior. Bahkan dia sangat ingin menghabisi Dragon Warrior. Di situ Po pun panik, dia takut identitasnya ketahuan, namun dia juga merasa bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Alhasil dia pun mencoba untuk membantu Hundun untuk mendapatkan kembali semangat hidupnya. Dimulai dari sesi-sesi latihan kungfu, menahan emosional, dan juga dia memberikan beberapa informasi tentang kelemahan dirinya dan Furious Five. Setelah sesi latihan itu, Hundun mengutarakan ambisinya kalau setelah ini dia benar-benar akan menghabisi Dragon Warrior untuk melampiaskan amarah dan dendamnya. Po masih berusaha menutupi identitasnya karena dia tidak mau Hundun membencinya. Dia berusaha untuk membuat Hundun menyukai Dragon Warrior. Namun sayangnya justru identitasnya harus terbongkar nih saat mereka berada di tengah-tengah desa, dan di sana Hundun melihat ada patung Dragon Warrior yang mirip dengan Po. Po pun takut dan panik, namun pada akhirnya dia pasrah dan menjelaskan semuanya pada Hundun kalau dia hanya mau berteman sama Hundun. Akan tetapi karena rasa dendamnya yang sudah begitu kuat, Hundun pun tidak sudi untuk memaafkan Po, dan dia tetap memutuskan untuk menyerang Po. Po pun terdesak dan dia memanggil Furious Five. Akan tetapi sayangnya Furious Five dapat dikalahkan dengan mudah karena Hundun sudah tahu nih titik lemahnya mereka dari Po tadi. Po pun marah, alhasil dia pun pada akhirnya harus melawan Hundun meski dia sendiri tidak mau melakukannya. मास्टर है हैप्पी ड्रैगन हाथों का फटका वो करूंगा। Yang
yang pada akhirnya Hundun pun kalah dan dipenjara di Korgom. Sementara Po dan yang lainnya sedang menikmati hari raya Dragon Warrior. Terlihat ada Po yang sedang melayani para pelanggan di kedai milik ayahnya. Dan tidak lama kemudian datanglah 3 babi ke kedai mereka. Ada Bao, Lau, dan Sao. Mereka bertiga ingin bertemu dengan Dragon Warrior. Dan disitu Po bertanya apa maksud dan tujuan mereka datang ke sana. Mereka bertiga menjelaskan kalau mereka meminta Dragon Warrior untuk mengajarkan teknik-teknik rahasia dari kungfu. Yang tentu saja Po menolaknya karena teknik itu bersifat rahasia dan hanya orang tertentu yang dibolehkan untuk mempelajarinya. Kesal karena ditolak sama Po, mereka pun akhirnya bertarung di sana. Tanpa sadar ternyata pertarungan itu menghancurkan kedai milik Tuan Ping. Alhasil Tuan Ping harus mengungsi sementara waktu di Istana Giok. Master Shifu pun memberikan izin kepada Tuan Ping untuk menginap dan tinggal di sana. Dan malamnya mereka pun makan malam bersama. Di sini tampaknya terlihat berjalan dengan baik nih. Mereka semuanya nyaman dengan kehadiran Tuan Ping. Apalagi mereka tampaknya menikmati masakannya Tuan Ping. Sampai akhirnya malam pun datang dan mereka terganggu dengan dengkurannya Tuan Ping saat malam hari. Di situ membuat mereka tidak bisa latihan dengan maksimal. Bukan hanya itu saja, Tuan Ping semakin melunjak. Dia menjadikan Istana Giok sebagai restoran dan menggunakan beberapa benda di sana untuk keperluan memasaknya. Master Shifu pun memarahi Po atas tindakan ayahnya itu dan dia menyuruh Po untuk segera mengusir Tuan Ping dari sana. Malamnya Po pun mengusir ayahnya. Dengan berat hati dia harus melakukannya karena dia tahu nih kalau ayahnya justru semakin menjadi-jadi. Sudah diberikan hati tapi minta jantung juga. Tuan Ping pun kesal dan pergi dari sana nih. Di tengah jalan dia dicegat sama 3 babi itu yang mengira dirinya adalah Master Shifu. Di markas 3 babi itu, Tuan Ping dipaksa untuk mengajarkan mereka teknik rahasia kungfu. Dan karena terpaksa akhirnya Tuan Ping justru mengajari teknik-teknik memasak. Sampai akhirnya Po datang ke sana untuk membantu ayahnya. Di sana Tuan Ping menyuruh Po untuk berakting karena dia akhirnya menyadari tujuan 3 babi itu ternyata ingin mengalahkan Po dengan belajar teknik rahasia kungfu. Meski dia sudah disakiti oleh Po, dia tetap tidak ingin anaknya terluka. Dia meminta Po untuk mengikuti alur dramanya, namun Po tidak mengerti. Alhasil 3 babi itu mencurigai kalau Tuan Ping ternyata bukanlah Master Shifu dan di situ mereka langsung menyerang Po. Yang beruntungnya 3 babi itu berhasil dikalahkan dan di desa kedai milik Tuan Ping berhasil direnovasi kembali nih oleh Furious 5 dan Master Shifu karena mereka merasa bersalah pada Tuan Ping. Mereka pun berbaikan dan makan bersama. Di sini ada Po yang sedang latihan, akan tetapi sayangnya dia tidak bisa melakukannya dengan baik, tidak seperti teman-temannya yang lain. Master Shifu pun akhirnya menghukum Po karena tidak mempelajari teknik yang dia ajarkan dan juga karena Po terlalu malas untuk belajar. Alhasil Po dihukum harus belajar dan merenung di pohon persik suci. Di tengah-tengah hukumannya, Po latihan sembari bersih-bersih area di sana dan sampai akhirnya dia bertemu dengan rohnya Okwei. Di situ Okwei menyuruh Po untuk jangan mendengarkan nasihat-nasihatnya Shifu. Dia menyuruh Po untuk bersantai dan bermalas-malasan saja. Po pun akhirnya menuruti perintah Okwei dan sesampai di Istana Giok dia bercerita kepada yang lain termasuk Master Shifu nih kalau dia telah bertemu dengan rohnya Okwei. Shifu pun senang dan sangat antusias untuk bertemu dengan roh masternya itu. Akan tetapi Po menjelaskan kalau Okwei tidak mau bertemu dengan Shifu dan dia lebih memilih menyampaikan pesan-pesannya lewat Po. Shifu pun kecewa dan sedih. Dia tidak menyangka masternya orang yang dia sayangi dan kagumi ternyata tidak mau bertemu dengannya. Alhasil dia pun pasrah dan melakukan sesuai perintahnya Okwei. Sorenya Po pun bertemu lagi dengan Okwei dan di sana Okwei menyuruhnya untuk jangan terlalu keras berlatih dan lebih baik gunakan waktu kosong dengan bersantai saja. Po pun senang nih dan di Istana Giok saat Po sedang mau makan malam dia bertemu dengan Shifu dan di situ Shifu ingin berbicara dengan Po. Akan tetapi Po tampaknya sedang sibuk dan mengabaikan Shifu. Keesokan paginya Shifu melihat Furious 5 dan Po sedang bersantai-santai di aula dan tampaknya mereka juga sedang malas-malasan. Shifu pun kesal dan memarahi Po dan Po justru mengatakan nih kalau apa yang mereka lakukan merupakan perintah dari Okwei. Mereka pun bertengkar dengan hebat sampai akhirnya Shifu pun memilih pergi dari Istana Giok. Dia pasrah nih
nih dengan takdirnya. Jika masternya sendiri sudah tidak melihat dirinya, maka dia mengikhlaskan istana giok dan pergi dari sana. Pagi harinya, Po pun mendapatkan kabar kalau Master Shifu telah pergi dari istana giok dan dia meminta petunjuk Oogway apa yang harus dilakukannya. Akan tetapi Oogway menyuruh Po untuk mengabaikan Shifu dan Po harus mengambil alih istana giok. Tanpa disadari ternyata roh Oogway itu palsu. Itu merupakan Master Junji yang menyamar menjadi rohnya Oogway untuk mengambil alih istana giok dengan memanfaatkan Po. Sementara Po mencari-cari keberadaan masternya itu, sampai akhirnya dia bertemu dengan Shifu dan membujuk Shifu di sana untuk kembali. Namun Shifu menolaknya dan mengatakan kalau dia sudah menerima takdirnya di sini. Po menjelaskan semua cerita tentang apa yang dikatakan sama roh Oogway sama Shifu, dan di situ Shifu tampaknya menyadari sesuatu nih. Namun dia memilih untuk bungkam sampai menemukan waktu yang tepat. Di istana giok di saat Po sampai, dia melihat Furious 5 sudah kalah dan istana giok sudah diambil alih sama Master Junji dan anak buahnya itu. Tiba-tiba roh Oogway datang dan melawan Master Junji, yang ternyata itu merupakan Shifu yang menyamar menjadi Oogway. Dia tahu kalau Oogway yang ditemui sama Po itu adalah Junji, karena Oogway asli tidak akan pernah mengatakan awesome, karena Oogway yang asli itu misterius dan bijaksana. Alhasil mereka pun berduel. Situ Shifu pun menang dan berhasil mengambil alih lagi istana giok, sementara Master Junji harus menerima kekalahannya. Di desa ada sebuah kelompok bernama Lady of Set, merupakan kelompok wanita penari yang suka berkeliling antara desa untuk memberikan hiburan. Po dan Tuan Pink pergi ke sana untuk menyaksikan atraksi mereka, sekalian untuk mempromosikan kedai milik Tuan Pink. Setelah selesai atraksi tersebut, Po jatuh terpesona dengan kemampuan menari mereka yang indah, dan di situ Po memperkenalkan dirinya sebagai Dragon Warrior. Di situ mereka langsung terkejut nih dan senang saat bertemu dengan Dragon Warrior, dan mereka langsung berkenalan satu sama lain. Ketuanya menyuruh Song sebagai anggota tercantik mereka untuk merayu Po dan mendapatkan hatinya Po agar mereka bisa masuk ke istana giok. Alhasil Song pun mengajak Po berkencan untuk bisa mencuri hatinya. Sampai akhirnya Po pun menyetujui mereka untuk bermalam dan menginap selama sehari di istana giok, karena dia merasa dirinya sebagai Dragon Warrior harus menolong banyak orang. Menurut cerita mereka tidak punya tempat tinggal dan selalu berkelana, dan mereka akan merasa sangat aman nih jika tinggal di istana giok karena akan dilindungi oleh orang-orang yang hebat. Po pun menyetujuinya dan membawa mereka ke istana giok. Sementara Furious 5 tampaknya menikmati pertunjukannya Lady of Set. Berbeda dengan Tigress yang tampak curiga nih, dia merasa kalau Lady of Set ini memiliki niat yang buruk, dan sampai akhirnya firasatnya pun menjadi kenyataan. Mereka mencuri barang-barang kuno dan suci dari istana giok, dan Furious 5 juga Po mau tidak mau harus bertarung melawan mereka. Mereka pun berhasil kabur melarikan diri dan membawa barang-barang curiannya. Sementara Furious 5 takut jika Shifu kembali nanti mereka akan kena hukumannya karena telah ceroboh mengizinkan orang asing masuk. Yang mana mereka pun akhirnya menyuruh Po untuk bertanggung jawab, dan Po pun akhirnya pergi bersama Kren dan juga Viper untuk mencari keberadaannya Lady of Set. Mereka pun berhasil sampai di desanya Lady of Set nih, dan mereka pun harus menyamar untuk bisa masuk ke sana. Halo. Wow, Sampai akhirnya penyamarannya pun terungkap, dan di situ Po melawan mereka semua, sementara Viper dan Kren berhasil membawa pergi barang suci milik istana giok. Yang beruntungnya di keadaan terdesak itu Song akhirnya datang untuk membantu, karena akhirnya menyadari kalau Po adalah orang yang baik dan dia melihat Po sebagai teman yang baik. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.